Hello guys, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar channel ini dapat berkembang dan memberi manfaat bagi banyak orang. Nah, di video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai apakah investasi itu penting. Buat kalian yang belum menonton video part 1, kalian bisa klik link di atas atau klik link di kolom deskripsi. Oke, di video kali ini saya akan membahas lebih mendalam mengenai jenis-jenis investasi. Jadi, tonton sampai habis video ini ya. Jika belum mengerti, silahkan diputar ulang sampai kalian mengerti. Nah, sebelumnya, setelah kalian menonton video part 1, apakah terlintas di benak kalian untuk mulai berinvestasi? Tentu saja kan? Tapi sebelum kalian berinvestasi, kalian harus memahami dan mengerti jenis investasi yang akan kalian pilih. Secara umum, investasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu investasi aset real atau berwujud dan investasi aset finansial. Investasi aset real diantaranya yaitu tanah, bangunan, emas, dan lainnya. Sementara investasi aset finansial merupakan penempatan aset pada produk perbankan dan pasar modal. Nah, berikut adalah beberapa instrumen investasi yang cukup populer di Indonesia. Yang pertama adalah investasi emas. Nah, bagi kalian yang lebih tertarik dengan jenis investasi fisik dengan nilai intrinsik yang lebih jelas, emas bisa jadi pilihan yang cukup menarik. Nilainya cenderung stabil dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika kalian ingin berinvestasi emas, sebaiknya pilihlah emas batangan. Berbeda dengan emas perhiasan, nilai emas batangan ini murni dinilai dari beratnya. Namun, kalian juga harus menyiapkan tempat untuk menyimpan emas yang sudah dibeli. Seiring perkembangan zaman, sekarang kalian juga bisa loh berinvestasi emas lewat aplikasi. Jadi kalian tidak harus membeli emas batangan atau mengeluarkan beberapa ratus ribu rupiah untuk memulai investasi. Hanya cukup dengan 100 rupiah saja, kalian sudah bisa memulai investasi emas dengan menggunakan aplikasi. Yang kedua adalah investasi properti. Investasi properti memiliki beberapa kesamaan dengan investasi emas. Ada benda fisik yang kalian beli di sini. Nilainya juga dipastikan terus akan mengalami peningkatan tanpa banyak fluktuasi. Ada beberapa model investasi properti yang bisa digunakan. Cara yang paling sederhana adalah dengan membeli tanah, membangun properti di atasnya, dan menjualnya saat harga dinilai sudah cukup tinggi. Sedangkan, untuk cara kedua, kalian bisa menyewakan properti untuk mendapatkan aliran pemasukan. Namun, dalam melakukan investasi properti, kalian tidak boleh lupa untuk mempertimbangkan risiko seperti kerusakan bangunan. Meski risiko investasi ini terbilang rendah, properti adalah aset yang bisa rusak oleh waktu. Kalian harus merawatnya agar nilainya tetap terjaga. Biaya perawatan yang sudah dikeluarkan ini nantinya juga perlu dipertimbangkan saat hendak menjual properti. Investasi properti tergolong sebagai investasi jangka panjang. Jadi, untuk mendapatkan return, Anda harus menahannya dalam waktu yang cukup panjang. Yang ketiga yaitu deposito. Sebenarnya, deposito ini mirip dengan tabungan. Risikonya yang rendah membuat deposito kerap dipilih investor pemula. Namun, jika dibandingkan dengan tabungan, ada dua hal yang membedakannya, yakni tingkat bunga dan adanya waktu jatuh tempo. Nah, suku bunga deposito lebih tinggi dibandingkan bunga tabungan biasa loh. Secara umum, bunganya kisaran 5-6% per tahunnya. Bahkan, ada beberapa bank yang menawarkan suku bunga lebih dari 6%. Semakin banyak uang yang kita investasikan, biasanya bunga depositonya juga semakin tinggi. Meski memiliki suku bunga yang lebih tinggi, uang yang kalian investasikan ke deposito tidak bisa diambil sewaktu-waktu layaknya tabungan. Ada tenor yang mengikat. Sebelum deposito tersebut jatuh tempo, kalian tidak bisa menyentuhnya sama sekali.
Tenor deposito sendiri cukup beragam. Setiap bank memiliki kebijakannya masing-masing. Namun, secara umum, rata-rata bank menyediakan tenor maksimal 12 bulan. Meski demikian, ada juga loh beberapa bank yang menawarkan tenor deposito hingga 24 bulan. Keempat, yaitu reksadana. Secara sederhana, reksadana adalah sebuah instrumen investasi di mana dana dari beberapa investor dikumpulkan menjadi satu untuk kemudian diinvestasikan ke instrumen-instrumen investasi yang ada di pasar modal. Reksadana sendiri terbagi menjadi 5 jenis. Kelima jenis reksadana ini meliputi reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, reksadana campuran, dan reksadana indeks. Setiap jenis reksadana memiliki potensi dan risiko yang berbeda-beda. Untuk risiko terendah terdapat pada reksadana pasar uang, sedangkan untuk potensi return terbesar dengan risiko yang juga tidak kalah tinggi terdapat pada jenis reksadana saham. Investasi yang satu ini terbilang cukup populer di kalangan investor, khususnya para investor pemula yang memiliki keterbatasan dana. Nah, jika membeli reksadana, pastikan untuk memahami profil risiko kalian terlebih dahulu. Dalam reksadana, kalian dapat meninjau dan memilih produk reksadana yang sesuai dengan kebutuhan, profil risiko, preferensi, dan pasar yang kalian inginkan. Yang kelima adalah investasi saham. Investasi saham merupakan instrumen investasi yang paling potensial namun berisiko tinggi. Saham sebenarnya merupakan bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Saat kalian membeli saham, pada dasarnya kalian membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan yang mengeluarkannya. Jadi, semakin banyak saham yang kalian beli, semakin besar pula persentase kepemilikan perusahaan yang kalian dapatkan. Return investasi saham biasanya berasal dari dividen dan pertumbuhan nilai saham itu sendiri. Dividen sendiri diambil dari return yang diperoleh perusahaan. Namun perlu dicatat, tidak semua perusahaan membagikan dividen kepada investornya. Beberapa perusahaan justru memilih menggunakan return yang didapat untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, jika dibandingkan dengan 4 jenis investasi sebelumnya, risiko investasi saham terbilang yang paling tinggi. Butuh pemahaman dan analisa yang cukup mendalam sebelum memutuskan untuk membeli saham sebuah perusahaan. Namun, sebagai alternatif, saat ini ada reksadana saham yang risikonya lebih rendah namun memiliki potensi return mendekati investasi saham. Yang keenam adalah obligasi. Obligasi merupakan salah satu produk pasar modal yang berupa surat pernyataan utang yang diterbitkan oleh pihak tertentu dengan janji akan dikembalikan sejumlah utang pokok plus bunga dalam jangka waktu tertentu. Penerbit obligasi bisa perseorangan, korporasi atau perusahaan, dan bisa juga pemerintah. Investasi obligasi ini cocok jika dimanfaatkan untuk tujuan finansial jangka menengah hingga panjang, lantaran jatuh temponya biasanya antara 1-10 tahun. Biasanya, obligasi diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan dana segar tambahan modal bagi perusahaan. Di antara produk investasi, obligasi mempunyai beberapa kelebihan atau keunggulan, yaitu dengan berinvestasi di obligasi, kita sebagai investor berhak untuk mendapatkan bunga atau kupon. Kalau obligasi pemerintahan, kupon ini akan diberikan secara berkala, jadi kita seperti dapat pendapatan tetap gitu deh. Besaran kupon atau bunga ini akan lebih besar daripada bunga deposito rata-rata yang ditawarkan oleh bank. Investasi obligasi relatif aman, terutama jika kita memberikan pinjaman dana kepada negara, karena ada undang-undang yang melindungi. Bagi investor yang sudah berpengalaman, obligasi ini bisa dijual kembali di pasar sekunder, sehingga bisa mendapatkan keuntungan berupa capital gain dari selisih harga beli dan harga jual. Obligasi negara juga bisa diajukan sebagai agunan demi mendapatkan dana lainnya lagi. Yang terakhir adalah peer-to-peer lending. Investasi ini tergolong masih cukup baru di Indonesia. Meski demikian, popularitasnya terus melejit
seiring dengan kejelasan hukum dan kemudahan yang ditawarkannya. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya perusahaan fintech lending yang menjalankan model bisnis ini. Jumlah uang yang berputar dalam investasi peer-to-peer lending juga terus tumbuh. Dalam investasi ini, pada dasarnya kalian meminjamkan sejumlah uang kepada pihak yang membutuhkan, baik itu individu ataupun badan usaha. Sama seperti pinjaman dari bank, return jenis investasi ini berasal dari bunga pinjaman yang telah disepakati bersama. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like dan tinggalkan kritik di kolom komentar. Terima kasih.